maka kita lestarikan amalan ini. At-taubah, apa makna taubat? Kembali kepada Allah, sadar kembali kepada Allah SWT. Apa kata beliau? Jadi dalam ilham-ilham yang diterimanya, Allah berkalam di kolbunya. Apa kata Allah? Ini kalau yang bawa catatan boleh dicatat. Ya Ghawthal A'zam, wahai wali besarku, idza aradta taubah, jika engkau hendak benar-benar mencapai hakikat taubat, fa'alaika bi ikhraji hammi dhanbi anin nafs, maka langkah pertama yang wajib engkau lakukan adalah keluarkanlah, hilangkanlah keinginanmu bermaksiat dari dalam dirimu. Itu yang pertama. Mau tobat nasuha? Banyak teorinya. Ini teori langsung dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang pertama mesti dilakukan adalah keluarkan angan-angan, keinginan, bayang-bayang ingin bermaksiat. Karena pengalaman Syekh Abdul Qadir Jilani, apapun yang terbersit di kolbu untuk maksiat terjadi. Berarti sudah niat, ya. Sedangkan niat makrunatun bil fi'li, dia teriring dengan amal, ya. Niat itu di kolbu. Tapi beliau membedakan antara kolbu dengan nafs. Ternyata angan-angan, keinginan maksiat itu ada pada lapis diri bernama nafs, jiwa, ya. Kita ini punya diri yang zahir, tubuh dan akal, ya. Lengkap di belakang akal ada jiwa, ya. Di belakang akal ada jiwa, baru di belakang itu diri yang batin, yaitu kolbu dan sir, ya. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baik ikhwah sekalian, mari kita kirimkan lagi Al-Fatihah untuk baginda Rasulullah SAW. InsyaAllah pada malam ini kita akan mengkaji risalah-risalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sebelum nanti kita pindah ke wasayanya, ini ada berapa yang masih tertinggal, ya. Dan untuk tuan guru yang berkhidmat di sini tapi sedang sakit atau sudah berpulang, ya. Al-Fatihah. Bismillah. Ya Nabi Suratul Mustaqim Seperti ini sepertinya ada error dikit, ya. Kita bacakan aja lah, ya. Ya, kita masuk, ada dua hal yang mau kita bahas. Pertama, hakikat taubat versi para aulia Allah, khususnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang kedua, sering dengar bahwa Syekh Abu Yazid Al-Bustami mengatakan aku mi'raj sehari 70 kali. Pernah dengar? Apa yang dimaksud mi'raj di situ nanti kita urai. Itu ada di akhir risalah ini. Ini sengaja hakikat taubat biar ngajinya nggak tinggi-tinggi dulu. Karena orang Lombok ini suka ngajinya ketinggian, langsung ke Siti Jenar. Kita yang basic dulu lah, ya.
Allah berkalam, ya alladzina amanu tubu ilallahi taubatan. Tidak ada wali kecuali melewati pos pertama setelah syahadat, namanya taubat. Jadi kalau orang mengatakan taubat ngaji makom rendah, itu wali setan itu. Karena selevel Nabi, tidak ada nabi manapun kecuali dia bertobat setiap hari. Maka tiada wali manapun kecuali dia wali al-Muhammadi, pengikut wali pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lestarikan amalan ini, at-taubah. Apa mana taubat? Kembali kepada Allah, sadar kembali kepada Allah SWT. Apa kata beliau? Jadi dalam ilham-ilham yang diterimanya, Allah berkalam di kolbunya. Apa kata Allah? Ini kalau yang bawa catatan boleh dicatat. Ya Ghawthal A'zam, wahai wali besarku, idza aradta taubah, jika engkau hendak benar-benar mencapai hakikat taubat, fa'alaika bi ikhraji hammil dhanbi anin nafs, maka langkah pertama yang wajib engkau lakukan adalah keluarkanlah, hilangkanlah keinginanmu bermaksiat dari dalam dirimu. Itu yang pertama. Mau tobat nasuha? Banyak teorinya. Ini teori langsung dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang pertama mesti dilakukan adalah keluarkan angan-angan, keinginan, bayang-bayang ingin bermaksiat. Karena pengalaman Syekh Abdul Qadir Jilani, apapun yang terbersit di kolbu untuk maksiat terjadi, berarti sudah niat, ya. Sedangkan niat makrunatun bil fi'li, dia teriring dengan amal, ya. Niat itu di kolbu, tapi beliau membedakan antara kolbu dengan nafs. Ternyata angan-angan, keinginan maksiat itu ada pada lapis diri bernama nafs, jiwa, ya. Kita ini punya diri yang zahir, tubuh dan akal, ya. Lengkap di belakang akal ada jiwa, ya. Di belakang akal ada jiwa, baru di belakang itu diri yang batin, yaitu kolbu dan sir, ya. Jadi jiwa ini masih tengah-tengah antara yang zahir dan batin. Jangan pernah berangan-angan, menginginkan, berhimmah ikhraji hammil dhanbi, keluarkanlah angan-anganmu untuk maksiat. Coba kan rasain sendiri. Ini kelihatannya ada sesuatu, kelihatan ada lawan jenis misalnya, ada angan-angan ingin memanatapnya, memandangnya. Tidak terjadi pada dia, terjadi pada yang lain. Itu yang pertama, ya. Angan-angannya dihilangkan. Termasuk menghina pelakunya. Jadi menghina pelaku dosa maksiat itu awal dari kemaksiatan terjadi. Cukup benci perbuatannya, jangan benci pelaku dosanya. Karena suatu saat kita bisa melakukan dosa yang sama, ya. Yang kedua, ikhrajil khatarat anil qalb. Keluarkanlah. Nah, kalau tadi ham itu angan-angan, keinginan-keinginan rendah. Kalau sekarang khatarat, keluarkan lintasan-lintasan pikiranmu untuk bermaksiat. Oh, ada lapis lagi, ya. Lapis di kolbu berarti tidak sempat berniat.
Jika ada niat kalau aku nanti begini, aku pengen begini, itu langsung di-cut. Baca a'udzubillahi minasyaitonir. Maksudnya apa? Orang tidaklah terjebak maksiat karena kejahatan orang sekitarnya, tapi karena jahatnya jiwanya dan niat buruk di dalam hatinya. Berarti tidak terjadi maksiat kalaupun, mohon maaf ini, tuan-tuan ini, ustadz-ustadz ini, abang-abang ini, di depannya ada perempuan buka aurat, misal nih, antum nggak akan maksiat kalau di hatinya nggak ada angan-angannya. Apalagi memang berniat memandang lama-lama, apalagi berniat ingin menggerayangi, ingin memegang, ingin berkhalwat bersamanya. Wah, lebih gawat lagi. Jadi apa yang terjadi pada Barsisa? Barsisa tergoda dengan seorang perempuan. Itu salah perempuan atau salah Barsisa? Barsisa yang salah, walaupun dia kemudian memang perempuannya seksi, perempuannya cantik, seksinya Masya Allah ya. Inilah perbedaan taubat hakiki nasuha dengan taubat palsu mengolok-olok. Taubat palsu itu menyalahkan si perempuan seksi itu. Kalau orang korupsi menyalahkan dia, orang sekitar saya, staf saya jahat, kawan saya jahat semua. Ada yang begitu nggak? Pernah dengar anggota DPR ngomong begitu? Pernah dengar ada orang korupsi pejabat begitu? Itu masalah dia, bukan masalah orang sekitar dia. Ada yang menyalahkan sistem. Itu masalah dia semua, tapi dia salah-salahkan orang lain, ya. Summa bi ikhrajil khataran al-qalbi tasilu ilayya. Kalau engkau lakukan dua hal itu, barulah taubatmu kembali sampai kepadaku, diterima taubatnya. Mudah ya? Mudah nggak? Mudah ya? Mudah apa susah? Gimana cara pertama? Angan-angannya ditepis. Yang kedua, jangan berniat. Angan-angan di pikiran, ya, turun ke dalam jiwa. Disebut nafs ammarah bisu, jiwa yang menyuruh kepada keburukan. Yang di kolbu niat, jangan kalau sudah jatuh pada niat pasti terjadi. Sedangkan yang terjadi pada Nabi Yusuf, kalimatnya hamma biha wa hammat, ya. Ya, gimana kalimatnya hamma biha, ya. Jadi Nabi Yusuf itu cuma hamma biha, hanya berhimmah. Jadi Nabi Yusuf sempat dia terngiang-ngiang di pikirannya, sempat jiwanya mengajak kepada itu. Tapi kolbu Nabi Yusuf tidak memerintahkannya, tidak berniat. Oleh karenanya Nabi Yusuf tidak dihitung berdosa. Bayangkan, Zulaikha itu perempuan paling cantik se-Mesir. Kalau ada gadis, ada janda, Zulaikha ini istri orang masih lebih cantik dia. Zulaikha ini namanya diperdebatkan sampai 5 riwayat lebih. Tapi dalam kisah yang masyhur, guru-guru kita memilih nama Zulaikha. Zulaikha diisukan, digosipkan mak-mak sosialita. Apa kata si mak-mak? Masa Zulaikha tergoda oleh Yusuf yang dia angkat sendiri, yang dia pungut di tepi jalan, yang dia beli di pasar budak. Nabi Yusuf ini kan dicederai oleh saudaranya sendiri, sehingga dijual oleh orang sebagai budak, dipungut oleh Zulaikha dan suaminya. Nabi Yusuf sudah remaja, Zulaikhanya tidak menua.
cantiknya Masya Allah, tapi itu berondong. Tahu berondong nggak? Branding berondong. Lebih tua daripada Nabi Yusuf. Zulaikha kalau lihat wajah Sayyidina Yusuf, dia bisa-bisa lupa nafas sejenak. Alam itu seperti berhenti. Tampannya Nabi Yusuf itu lebih tampan dari semua orang Lombok. Ente tampannya seperti nampan. Kalau Yusuf, Masya Allah, Sayyidina Yusuf alaihissalatu wassalam diberikan setengah tampannya Rasulullah secara hakiki. Tampan Rasulullah itu pada bab batinnya, tampannya Yusuf diberikan pada zahirnya. Kalau sahabat lihat Nabi Muhammad, mereka korbankan jiwanya dan mereka tidak merasa kesakitan. Kalau perempuan lihat Nabi Yusuf, mereka hanya tidak kesakitan kalau sedang menggores-gores, melukai tangan. Tapi kalau tusuk badan sakit juga. Itu perbedaannya. Sahabat-sahabat Nabi siap rela berjuang untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Ubadah bahkan mengatakan, wahai baginda, ini hartaku, ini nyawaku, ambillah sesukamu. Anda nggak yang sanggup begitu sama gurunya? Ente nggak sanggup. Kita belum sanggup. Makanya orang-orang seperti kita ini belum sanggup. Seandainya Dajjal keluar, Imam Mahdi muncul, nggak sanggup. Nabi Isa turun, nggak sanggup kita. Masa sih Nabi Isa turun gitu, kata orang Lombok tar ya. Masa Imam Mahdi keluar? Dan Imam Mahdinya melakukan hal-hal yang sangat manusiawi sekali, tidak menunjukkan keramat-keramat sama sekali. Sedangkan Dajjal mengeluarkan keramat-keramat yang dulu pernah dipakai Nabi Isa sebagai mukjizatnya. Zindik semua orang-orang nanti. Belum siap kita. Ya, pada waktu semakin dekat kata Nabi, ana wasa'ah kahatain, aku dan hari kiamat seperti dua jari ini dekat sekali. Ini sudah dekat ini. Ini katanya, kata Donald Trump nih ya, dia apresiasi presiden kita dan beberapa kawan-kawannya yang telah mencapai kesepakatan damai di Gaza. Ente percaya nggak? Percaya nggak damai di Gaza? Ane nggak percaya. Tadi juga paling perang lagi. Ya. Baik dari Yahudinya ataupun dari sebagian kelompok pejuang di Gaza. Memang mereka nggak mau tenang. Sampai hari ini sudah hampir 80 pelanggaran-pelanggaran setelah gencatan senjata. Ya. Nah, kembali ke bab taubat. Ya. At-taubatu, ya, taubat hakiki itu dimulai dari dalam, bukan dari penampilan, bukan dari mulai bersorban, ya, bukan dari bercelana jingkrang, bukan dari jenggot. Nggak ada urusan itu. Pakai tasbih kemana-mana, nggak ada urusan itu. Taubat itu urusan kita melawan diri sendiri, mengakui bahwa diri ini kotor. Akui kalau ada perempuan cantik lewat atau lo cowok tampan lewat, bu ya. Kalau laki-laki ini cewek cantik lewat, ente tertarik sama cowok tampan? Astagfirullahaladzim. Kalau mereka lewat, lalu mata kita melirik secara manusiawi normal, berangan-angan nggak? Coba kalau di rumah begitu, gitu ya, gitu ya. Jujur lah, ente nggak jujur ya. Bosan sama yang di rumah gitu-gitu aja gitu. Itu ada yang ngomong ke saya begitu. Dia nggak tahu kalau kita guru kan. Kita lagi nitipin sendal di masjid. Giliran di samping kita, cewek Masya Allah bening, ya Masya Allah. Jangankan dia, Ustadz pun tergoda.
Saya tanya, ada apa bang kok matanya melotot gitu? Waduh, dia ngomong gitu. Saya lirik, oh benar juga aduh. Tapi kita langsung palingkan wajah. Kata dia, di rumah gitu-gitu aja bang. Aku dipanggil abang sama dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti dia berharap yang di rumah tuh ganti. Astagfirullah, semua astagfirullah ya. Ternyata yang di rumah juga berharap ente diganti. Sama-sama gila lah. Mulai dingin nih, tadi gerah mulai dingin. Gak apa-apa aman. Lalu apa kata beliau? Jika engkau tidak berangan-angan untuk melakukan kejahatan dan tidak meniatkannya, itulah taubat batin. Tasilu ilayya, taubatnya baru diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa illa fa'anta minal mustahzi'in, jika tidak engkau bagian dari orang yang mengolok-olok Tuhan. Gak apa-apa Ustaz, arah sini aja. Aman ya. Yang disebut tobat sambalado, tuh. Tobat sambalado itu bukan berarti tobat maksiat ulang lagi, bukan begitu. Kalau itu normal. Itu apa ada orang menjamin setelah dia tobat hari ini besok nggak maksiat, ada jaminan nggak? Yang benar itu dia tobat malam ini dan tidak berniat maksiat besok. Adapun besok terjadi urusan lain. Kalaupun terjadi tobat lagi, yang penting gak niat. Yang penting tidak berniat. Ada orang sebut sampai kepada Allah. Apa yang disebut sampai kepada Allah? Nah, tadi sampai secara taubat. Apa kata beliau? Ya Ghawthal Azam, Allah berilham kepada kalbuku. Idza aradta an tadkhula harami, jika engkau berharap masuk ke dalam haramku, baitku, rumah haramku, fala taltafit bil mulki wal malakut wala bil jabarut, jangan palingkan tatapan hatimu, pikiranmu, jiwamu kepada al-mulk, alam nyata, al-malakut, alam malaikat, al-jabarut, alam ma'rifat. Kenapa? Li'annal mulka syaitanul alim. Karena alam nyata, mulka atau malak ya, alam nyata itu syaitannya orang alim. Ini ada yang pernah nyantri, sekarang jadi tuan guru. Syaitannya bukan siapa-siapa, syaitannya adalah alam zahir pada dirinya sendiri. Ini disebut syaitan hakikat. Syaitan apa? Jadi ada syaitan secara sifat, ada hakikat. Hakikat syaitanmu itu adalah alammu itu sendiri, ya. Dan yang kedua, wal malakut syaitanul arif. Alam malakut, alam batin, alam gaibnya malaikat itu syaitannya orang ahli makrifat. Jadi orang yang ahli makrifat sukanya ngapain? Sukanya berselancar di alam malakut, suka nilik-nilik hati orang, ya, suka mendebak-debak marifat orang, suka merasakan makom-makom orang. Itu syaitannya orang yang belajar marifat. Wal jabarut syaitanul waqif. Sedangkan alam hakikat dan kemakrifatan jabarut itu syaitannya orang yang sudah waqif, yang sudah berdiri menatap Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Faman rawidiya biwahidin minha fahuwa indi minal matrudin. Siapa yang ridha dengan salah satu alam itu, godaan-godaan pandangan itu, maka bagian orang yang ditolak, bukan orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang paling ujung. Sering dengar tadi ya, kata Syekh Abdul Qadir apa? Kata Imam Abu Yazid apa? Aku mi'raj setiap hari 70 kali. Ada juga yang menisbatkan ke faqih muqaddam.
Cuma lebay, masa sama kambing-kambingnya naik? Kalau Fakih Muqaddamnya saya percaya, tapi kalau dia bawa kambingnya, itu yang bercerita itu TOLOL itu ya. Jangan dibaca, Pak. Loh kenapa? Mi'raj kok bawa kambing, itu menghina kisah Mi'raj itu. Menghina makam Mi'raj itu, Mi'raj syaitaniyah itu. Gak ada cerita begitu. Selevel Nabi Muhammad SAW hanya diizinkan memakai terompahnya, sendarnya. Nabi Musa, apa kata Allah? Ikhla'na alaik, lepaskan terompahmu, sendalmu. Sedangkan Nabi Muhammad sama sendal-sendalnya naik. Tapi buruknya kan tinggal. Buruknya apa? Tinggal. Lebih mulia buruk apa kambing? Fakih Muqaddam. Ya. Nah, kita kalau menerima kisah ini harus hati-hati juga. Jangan-jangan disusupi orang-orang yang memang berniat menghancurkan sosok Fakih Muqaddam ya. Kalau Fakih Muqaddamnya kita gak ada masalah. Masalah dia Habib atau tidak itu urusan Gus Rumail sama Ki Imat ya. Itu saya gak ada urusan itu ya. Saya gak tertarik dengan perdebatan nasab, karena kita sudah disibukkan dengan sanad hadis, sanad ilmu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau mau pro kontra ke sana, saya tidak ngajak pro kepada salah satunya. Istafti kolbak, tanya saja kolbunya ya, tanya saja kolbunya, tanya guru-guru lama apa yang mereka lakukan, nanti tahu jawabannya ya. Apa hakikat Mi'raj yang dimaksud Abu Yazid Al-Bustami? Dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Aku bertanya secara rohani kepada Allah, anil Mi'raj, apa itu Mi'raj ya Allah? Apa jawaban Allah dalam ilham yang diterima? Al-uruj an kulli syai' siwaya, yaitu naik Mi'raj itu meninggalkan segala sesuatu selain Allah. Meninggalkan apa? Maka ada yang Mi'raj dari alam kepada nama, dari nama kepada sifat, dari sifat kepada zat. Yang dari sifat kepada zat itu hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi selain Nabi Muhammad hanya sampai Mi'rajnya kepada sifat Allah. Ini yang disebut Mi'raj. Engkau leburkan namamu dalam nama Allah, af'almu dalam af'alnya Allah, itu sudah Mi'raj. Leburkan sifatmu, basormu, samakmu, hayatmu, ilmumu, leburkan semuanya dalam sifat Allah, itu Mi'raj. Maka takbir itu simbol Mi'raj. Allahu, leburlah wujud aku yang nyata hanya wujud Allah. Leburlah sifat sama aku, mendengar aku dalam sama Allah, basara Allah, terus sampai 7 sifat itu. Wa kamalul Mi'raj, dan sempurnanya Mi'raj, ma zaghal basar wa ma tagha, ketika pandangan batinnya tidak menatap kepada mukasyafah, pandangan batin, pengalaman mukasyafah, melihat alam-alam gaib ya, tidak tergoda melihat surga neraka, tidak tergoda melihat Lauh Mahfuz, melihat aras, gak tergoda. Nabi Muhammad SAW tidak pernah tergoda dengan langit bumi, surga neraka dan aras. Tatapan batinnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena beliau sendiri mengatakannya, ala ma khalallahu batila. Beliau nukil dari syair Labid, selain Allah batil. Aras itu Allah atau bukan? Aras itu makhluk Allah atau Allah? Makhluk, maka Nabi tidak menatap aras. Sorga itu makhluk atau bukan? Neraka itu makhluk atau bukan? Memandang bidadari makhluk atau bukan? Maka Nabi tidak menatapnya. Nabi hanya menatap Allah Subhanahu secara hakikat ya. Wa kamalul Mi'raj, itulah sempurnanya Mi'raj Nabi Muhammad SAW, dan itu yang diwariskan ke wali-wali Allah
di kalangan umat Nabi Muhammad. Maka Sayyidina Abu Yazid Al-Bustami yang wafat tahun 261 Hijriah, jika dia mengatakan aku mi'raj setiap hari 70 kali, maksudnya itu dia tinggalkan selain Allah, dia datang kepada Allah. Karena dia sholat setiap hari lebih dari 70 kali. Antum sholat sehari cuma 5 kali kan? Kalau dia sholat sehari lebih dari 70 kali. Karena Abu Yazid itu punya amalan. Amalannya jalan kaki, sholat di masjid-masjid, surau-surau, tanpa pakai kendaraan. Bayangkan di zaman itu di Persia, masjid tidak sebanyak di Lombok. Di Lombok satu kampung satu masjid. Di sana kalau mau cari masjid jalan dulu 2 jam baru jumpa masjid. Kalau di negeri kita haramlah. Kalau Jakarta satu RW satu RT satu masjid, satu RW satu masjid, satu gang satu masjid. Akhirnya fikih Syafi'i yang dulu kita pelajari bahwa satu kampung tidak boleh ada lebih dari 1 Jumat, itu diperdebatkan oleh Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi. Dia ditentang oleh orang, kata dia sah Jumat di masjid yang beragam, ta'addudul Jumat. Itu orang baru faham hari ini. Hari ini terjadi di Indonesia, ya, banyak masjid yang mengadakan sholat Jumat dan sholatnya sah semua. Jangan kita pakai fikih-fikih jadul yang mengatakan di antara semua itu yang sah cuma yang takbir pertama, yang khotibnya naik pertama kali. Sulit amat beragama kalau begitu. Ya, ente masih pakai fikih begitu. Ya, itu buatan manusia, bukan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syariat dari Allah turun ke Rasulullah. Kalau fikih turun ke ulama. Fikih boleh salah, boleh benar. Ya. Summa qala li ya Ghawthal A'zam la salata la liman la mi'raja lahu indi. Lalu Allah berilham ke qalbu Syekh Abdul Qadir Jilani, wahai Ghawthul A'zam, tidaklah diterima solat, tidak dianggap solat orang yang tidak mi'raj. Berarti solatnya harus mi'raj ya. Maka mulai malam ini sholat witir, besok subuh sholat subuh, ketika takbir gimana caranya? Alam pertama yang harus kita tinggalkan alam diri. Aku leburkan diriku, wujudku yang nyata hanya wujud Allah. Barulah kita angkat Allahu Akbar. Iktikadkan dalam hati, dalam ruh kita bahwa Allah menjawab, akulah yang besar wahai hambaku, engkau benar, sesuai dengan hadis qudsi. Jika ada orang mengatakan Allahu Akbar, Allah menjawab aku yang akbar. Jadi kalau baca Allahu Akbar, apa yang kemudian dipahamkan, bukan dibayangkan, tapi dipahamkan, diyakini Allah menyahut. Akulah yang besar. Lisan kita baca apa? Allahu Akbar. Ruh kita mengetikadkan Allah berkalam, akulah yang besar. Kalau begitu masalah jadi kecil nggak? Jadi Bang Haji nggak usah sedih-sedih amat. Tuan Guru Lukman memang berharap dia meninggal di sana. Ya waktu antum mengabarkan malam tadi, ya kita sudah nggak berani berkata-kata sudah. Rohaninya dia memang merindukan tinggal di sana. Ya, orang sudah nggak sadar berhari-hari. Ya kalau kata dokter ada pembekakan, itu kan cuma alasan mati aja. Ya, kata malaikat maut, ya Allah, kalau aku ini begini, langsung cabut-cabut nyawa orang benci kepadaku. Kalau begitu, tolonglah kasih aku pasukan. Kata Allah, oke, aku kasih engkau pasukan penyakit, uban, bala, bencana. Jadi penyakit yang diceritakan oleh Bang Haji malam tadi itu, sir kita langsung jawab, aduh, pasukannya malaikat maut sudah datang, langsung menyerang bagian otak, sulit untuk disembuhkan. Kita hanya berdoa Al-Fatihah, semoga Allah berikan yang terbaik baginya,
dan Allah berikan yang terbaik untuk keluarganya dan orang-orang sekitarnya. Tidak usah khawatir, dia sudah tidak sengsara lagi, dia sudah nggak kesakitan lagi. Ya, saya pernah mengalami musibah kematian berkali-kali. Ayah saya meninggal, ibu saya meninggal, anak saya meninggal. Yang belum meninggal. Kalau saya meninggal, istri saya nangis nanti sama anak-anak. Ya, cuma tugas kita belum selesai. Kita belum boleh meninggal begitu saja. Kalau meninggal harus punya karya yang banyak. Ya, wala tamutunna wa illa wa antum. Ya, jangan mati kecuali kamu sudah muslimun. Muslimun itu kalau terjemahan awam Islam. Kalau terjemahan ahli tafsir lain nggak gitu. Muslimun berserah diri. Guru saya mengartikan yang telah menyerahkan karyanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita berkarya, kita jangan tidur mati begitu-gitu aja. Ya, harus ada karyanya. Kata Nabi SAW, ya, satu orang Islam dapat hidayah olehmu lebih baik daripada dapat Ferrari kalau sekarang, ya. Kalau dulu humurun ni'am, apa bahasa Arabnya itu, keledai merah itu lebih mahal dari puluhan onta. Harganya hari ini mungkin di atas 1 M barangkali. Ya, jarang-jarang orang punya itu. Orang tobat karena kita satu saja lebih afdal dari dunia dan seisinya. Buat karya, itu karya kita. Kalau yang berjuang di dunia pemerintahan, ya dia bangunkan negeri. Yang di dunia pendidikan, bangunkan jiwa santri-santri, siswa-siswa yang berjuang di urusan perhajian dan umrohnya. Dia harus punya target, orang Indonesia ini harus umroh, orang Indonesia ini harus haji dengan dana yang halal, ya, tidak ngutang, ya. Ini banyak yang ngutang belum bayar sama beliau ini, ya, kayaknya. Summa qala li ya Ghawsal Azam al-mahrum an salah wal mahrum anil mi'raj indi. Siapakah ciri-ciri orang yang jauh dari Allah? Dia jauh dari sholat. Kalau jauh dari sholat berarti jauh dari mi'raj. Bagaimana dia mengatakan rohaninya mi'raj dia jaga sholat? Ya, maka kita berdoa semoga sholat kita dipantaskan Allah menjadi sholat yang bermi'raj. Ya, sholat yang maka cara mudah sholat khusyuk, punya guru, punya mursyid, lalu robitah. Robitah itu sebelum takbir, itikadkan dulu kita berimam kepada Rasulullah, karena tidak jumpa Rasulullah, berimam kepada pewaris Rasulullah. Itu langsung dunia lupa, itu yang disebut robitah. Jadi guru kami ada yang berdebat. Ada dua guru kita di silsilah Tarekat Naqsyabandiyah dan Samaniyah Qadiriyah. Salah satu guru yang tua, apa kata dia? Kalau aku sholat, aku zikir, aku berrobitah, mengikatkan pikiran dan hatiku kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kata Syekh yang lebih muda, oh nggak bisa begitu, kan kita nggak jumpa Rasul. Kalau kita gak jumpa Rasul, bayangkan guru. Bagi guru yang tua, kamu lupa Adinda, semua kita ini pernah jumpa Rasul. Bahkan diri kita ini dari nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tergantung, tinggal pilih pahamnya yang mana. Yang sudah sadar bahwa dirinya berasal dari nur Muhammad, langsung robitoh ke nabimu. Tapi kalau itu baru pada penjelasan, belum masuk kepada paham, pakai paham yang kedua. Cukup bayangkan guru sebelum sholat, jangan bayangkan guru sedang sholat. Paham maksudnya? Ya, bayangan itu cuma di sini khayali, sedangkan kolbunya hanya menatap kepada Allah. Disinilah ada ya kekeliruan dulu antara Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, orang kampung saya juga, ya. Beliau ini menentang rabitah.
Karena dulu Maulana Khalid mengatakan Rabitah itu membayangkan guru di antara dua mata ini. Berarti di mana? Di sini. Dia dikatakan itu nggak benar, disalahfahami ingkarnya beliau oleh sebagian orang tidak senang tasawuf. Bagi yang benci tasawuf dijadikan kalimat Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini ketika beliau jadi mufti di Mekah untuk membatalkan ajaran tarekat sufi, terutama Naqsyabandiyah. Terutama apa? Naqsyabandiyah. Mereka lupa yang dikhayalkan antara dua mata ini itu tidak masuk ke bab akidah. Yang masuk ke bab akidah tasdik bil qalb, yang ditasdikkan ke dalam kolbu. Yang dimaksudkan Maulana Khalid, cukup bayangkan guru di antara dua mata, bukan ditasdik di dalam kolbu. Yang ditasdik di kolbu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perbedaannya. Kalau dalam ilmu hari ini disebut dengan conditioning, mengkondisikan diri. Mau salah khusyuk, biar ilmunya nggak ketinggian. Nanti kan maunya bahasa Siti Jenar terus. Ya, ini udah berapa kali kita kesini, pertanyaan Siti Jenar kemana berhenti? Semoga malam ini nggak ada ya. Kayaknya udah ngebet pengen jadi wali itu ya. Jadi wali murid aja dulu ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu beliau mengatakan tuba li abdin mala qalbuhu ilal mujahadah. Beruntunglah orang hamba hatinya senang mujahadah. Apa makna mujahadah? Bertekad kuat, itu mujahadah, enggak pantang menyerah. Ya, enggak berhasil, ulang lagi, enggak berhasil, ulang lagi, itu namanya mujahadah. Kalau riyadhah, amalan satu diulang-ulang. Kalau mujahadah, tekad bulat, tidak mau mundur, pantang mundur sampai selesai. Wailun li'abdin ma'ala qalbuhu ila syahwat. Dan celakalah orang yang kalbunya cenderung kepada kehendak-kehendak birahi yang rendah. Ya, semoga pengantar kajian malam ini ya Allah berkahi, Allah jadikan kita murid-muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani, murid-muridnya Bahauddin Syah Naqsyabandi, murid-muridnya Abdul Hasan Syadzili, murid-muridnya Imam Ahmad Rifai, ya murid-muridnya Ahmad Tijani, Maulana Khalidi, dan para masyayikh-masyayikh semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita cukupkan, kembalikan ke Bang Haji. Baik, cukup ya. Kita tutup ya. Tanya jawab, baik Bapak Guru. Alhamdulillah tadi sangat ringan ya. Oh, saya tanya kesimpulan dulu atau nanti aja ya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah tadi pengantar kajian disampaikan oleh guru kita. Jadi untuk selanjutnya, karena biasanya di gambar ini kita membuka ada sekitar 3 sesi nanti untuk sesi pertanyaan. Setiap sesi nanti supaya tidak gambar dan fokus, kita akan ada 2 pertanyaan dan usahakan setiap orang biar semua dapat giliran, karena saya yakin ini datang dari jauh, biar semua orang bisa menyampaikan apa yang menjadi pertanyaannya. Jadi usahakan 1 saja setiap di antara kita, ya, seperti itu. Silakan. Baik Pak Haji, silakan Pak Haji dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Yang saya muliakan guru kita bersama Dr. Buya Ar-Razi dan singkatnya hadirin sekalian. Pertama-tama, alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh panitia untuk
menyampaikan pertanyaan yang sampai saat ini belum terjawab dari dulu di dalam batin saya. Ya. Tahadus bin ni'matillah, saya ini adalah perkenalan. Boleh. Nama saya Fihirudin dari Lombok Tengah. Ya, di Fihirudin dari Lombok Tengah. Lombok Tengah di mana, Pak? Ya, Lombok Tengahnya di? Lombok Tengah di Praia. Oh ya, siap, Pak. Dan ini kembali Tahadus bin ni'matillah. Saya pengamal Thariqah Qadariyah wal Naqsabandiyah Suralaya. Tetapi saya tidak diterkin oleh Abah Anom, tetapi saya diterkin oleh wakilnya di Lombok, dan saya sendiri tidak pernah bertemu dengan beliau, Abah Anom. Dan setiap hari Jumat ada hataman, selesai itu ada kajian. Tapi yang mengganjal dalam perasaan saya ketika ada kajian banyak yang menurut mungkin kekotoran saya, mungkin saya terlalu kotor sehingga menilai begitu, banyak kekeliruan dalam bacaan, kemudian penjelasan seperti itu. Nah, mohon untuk bimbingan dia gimana seharusnya sikap saya dalam hal ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Apa tadi? Pertanyaan apa tadi, Pak? ya, bimbingan terhadap bimbingan terhadap Diri. prasangka negatif saya tadi terhadap tanggapan dari kajian beliau. Insya Allah punya, insya Allah paham. Yang kedua, boleh yang kita ingat. Yang kedua, di samping saya pengamal Thariqah Tahadus bin ni'matillah, mudah-mudahan saya tidak sombong, saya juga mengamalkan dalail, tetapi tidak istiqomah begitu. Tidak istiqomahnya itu karena belum mendapatkan kenikmatan. Tetapi kalau sanad, alhamdulillah saya mendapatkan sanad dari salah satu murid Syekh Yasin. Itu saya mendapatkan sanad dari beliau. Nah, itu dia saya amalkan, tetapi timbul tenggelam begitu ya, tidak istiqomah. Nah, ketika membaca dalail itu di hati kita apa yang harus kita hadirkan supaya mendapatkan kenikmatan. Nah, mungkin itu saja Bu ya. Oh, lagi satu juga cukup. Lagi satu yang saya minta izin Bu ya. Kalau saya nonton YouTube-nya, mohon izin untuk saya mengamalkan dan kajian-kajian Bu ya di YouTube. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin Bu ya, dijawab langsung saja supaya tidak lupa. Kalau itu pertanyaan yang tak terjawab selama ini, wah kirain berat kali, ternyata masalahnya bacaan gurunya nggak bener ya. Tinggal kasih tahu aja sama gurunya, Tuan Syekh, untuk menjaga martabat marwah thariqat kita benerin lah bacaannya. Ya, jangan dikadukan kepada saya. Nanti kalau nafsiyah saya terpancing, wah tolol guru muter, saya bilang begitu kan. Untungnya tidak terpancing. Ya, hati-hati. Kalau Bapak ini datang ke guru-guru tertentu ya, atau hati saya lagi nggak oke, wah dasar kamu cari guru tuh yang benar, ke saya aja, begitu jadinya. Ya gitu jadinya. Nasihat tuh begitu. Jadi kalau ada masalah di internal thariqat, jangan bawa keluar.
Ya, itu kan keluarga ente sendiri, guru kita sendiri, masa aib guru dibawa keluar? Jadi yang tak terjawab itu apa? Jangan bawa aib keluarga besar keluar, bereskan di dalam sendiri. Sampaikan, mereka kan ada majelis pertemuan musyawarah, ya, ada usulan-usulan dari para ustadz. Ya, setahu saya TKN Suralaya itu sangat disiplin dalam pergerakan dakwahnya. Mereka kan ada bagian khusus tuh, koordinator dakwahnya itu ada khusus, tinggal dilapor. Ini ada wakil talqin fulan ya, bacanya kurang bagus, mohon dibimbing, jangan karosi. Saya ini bukan murid Abah Anom langsung juga, walaupun saya punya juga jalur TKN. Tapi kan orang TKN Suralaya berpikir setelah beliau tidak ada mursyid lagi, seakan-akan melupakan bahwa tidak ada lagi TKN di luar. Nggak begitu. Itu orang awam ber-TKN. Kalau orang bertariqah, beda tempat, beda silsilah, beda tempat, beda disiplin, beda manhaj. TKN itu bukan milik suatu wilayah. Tariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah ada jalur Betawi, bahkan tidak jauh dari Tasik tempat Abah Anom ada pengamalnya, dan sanad kemursidannya masih jalan. Yang sekarang pimpinan Jatman, Jamiat Tariqah Mutabarah, Kiai Ahmad Khalwani, bersambung ke ayahnya, dia sudah jadi mursyid dan juga mengangkat mursyid, tidak mengangkat wakil talqin. Jadi beda mursyid, beda metode. Ya, ada yang nanya ke saya, emang mursyid boleh lebih daripada satu? Wah, ini orang pertanyaannya aneh-aneh. Ya, itu orang kampus UIN. Emang mursyid lebih dari satu boleh? Ya salam, ya. Maulana Khalid yang punya 5 tariqah, dia mengangkat mursyid lebih dari 100. Syekh Ahmad Khatib Sambas mengangkat mursyid lebih dari 1. Syekh Abdul Karim Bantani, Syekh Hasbullah Madura, ya, bahkan bersambung nanti ke Syekh Khana Khalim, ya. Ada Syekh Talhah Cirebon, ya. Bahkan ada di Sumbawanya ada Abdul Ghani Sumbawa, tapi kayaknya meninggalnya di Mekah, wallahu alam. Beliau angkat lebih dari 1 syekh. Siapa yang mengatakan kalau mursyid meninggal hanya meninggalkan 1 mursyid? Nggak begitu. Dulu di Banten ada Mama Kazim, dia angkat beberapa orang. Ya, guru saya Tariqat Naqsyabandiyah Khalidiyah juga angkat beberapa orang. Ya, ada Syekh Tariqah Samaniyah di tempat kita, dia punya murid pelanjut lebih dari 50 orang. Biasa itu, bukan wakil talqin, mursyid mutlak. Mursyid mutlak. Jadi ini teguran untuk diri saya sendiri dan kita semua, ya, jangan sampai sistem di tempat kita umbar, ya, obral keluar, benar ini dalam, ya Pak. Apalagi kalau ada pengamal thariqah ini santri, pernah nyantri, wah itu berkah bagi orang tarekat, karena orang tarekat ini bercampur antara orang awam dan santri. Ya, kalau ada kesalahan, mungkin si santri dia jago baca kitab, tapi belum tentu punya hak memimpin zikir. Jangan kemudian kita ingin ambil alih itu hak orang memimpin zikir, mentang-mentang kita bisa kitab. Terus gimana? Justru kalau sudah ada yang memimpin zikir, cukup kita ngajar ilmu, dia memimpin zikir, saling melengkapi. Kalau ada kekurangan di ahli zikir, kita tutupi, kita ingatkan baik-baik. Kalau perlu dikasih surat, ya, tapi nggak usah kasih nama, karena aku sayang kepada kau, ya, tolong benerin bacaan yang ini. Ya, kalau TKN Suralaya itu enak Pak, ada sistemnya, ada koordinator dakwahnya, ya, dakwah daerah-daerah. Setahu saya, ya, karena sahabat saya banyak orang TKN Suralaya, salah satu jaringan TKN terbesar, ya, se-Indonesia, bahkan mungkin dunia barangkali di zaman Syekh Abah Anom, ya. Itu yang pertama, ya, semoga antum tersinggung, ya.
Tapi 3 bulan lagi ngaji lagi sini. Saya tidak pernah mengajak orang talqin kepada saya, apalagi baiat. Bagi saya, bertalqinlah ke guru setempat, carilah mursyid baiat dengan syekh mursyid setempat. Kalau ngaji tarekat, ngaji ilmu hakikat, ayo kita sama-sama, saya temenin gitu. Ya, kenapa? Kalau tarekat kan urusannya mimpin zikir, mimpin kholwat, mimpin khotaman. Bagi saya itu nggak penting untuk diambil alih. Kalau sudah ada di satu negeri, satu kampung, kita bersyukur, tugas kita ringan, tinggal diisi kemakrifatan orang tarekat ini biar nggak kebakar isim zat terus. Kebakaran la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi tidak mengerti maknanya. Ini yang mesti diolah terus lewat ilmu. Oleh karenanya ngaji ilmu la ilaha illallah sesaat lebih utama dari zikir la ilaha illallah berjam-jam. Ngaji ilmu la ilaha, emang ngaji ilmu la ilaha udah selesai belum? Ilmu la ilaha illallah itu ente pegang kunci sorga langsung. Itu jaminannya. Sudah jamin belum la ilaha illallahnya bisa ke sono? Gimana? Sudah pantas belum la ilaha illallah kita ini jadi hujjah di hadapan Allah? Ya Allah, bebaskan aku dari neraka, tolong bukakan pintu surga. Nih buktinya la ilaha illallah Muhammadur. Buktinya apa? Nanti kalau sakit susah ingatnya Allah, senang ingatnya Allah, lagi sakaratul maut tetap ingatnya Allah. Jadi perbedaan orang ahli zikir wirid hanya sekedar wirid dengan warid. Kalau cuma wiridan, sakit susah ditinggal wiridnya. Tapi kalau warid faham sudah masuk, susah senang sama saja. Apalagi sakaratul maut, kesadaran dia kepada Allah tidak berubah. Ini mungkin berkorelasi dengan pertanyaan berikut. Mengamalkan dalail tapi setengah-setengah gitu ya, karena tidak mendapatkan kenikmatannya. Saya jawab, luruskan niat baca dalail. Baca dalail bukan buat cari nikmat-nikmat yang dibayangkan oleh orang yang halu bertarekat, membayangkan nanti ketemu Rasulullah. Bukan itu. Bapak bisa bahasa Arab? Ya, ngerti bahasa Arab? Enggak, berarti nggak usah ngamalin dalail ya. Salawat Jibril aja sama salawat Ibrahimiyah cukup. Salawat dalail itu sangat dianjurkan bagi orang yang bisa bahasa Arab. Saya kalau baca dalail pasti nangis Pak, pasti kerasa Rasulullah hadir. Terasa ente nggak percaya ya nggak apa-apa ya, kan itu urusan perasaan saya ya. Kenapa? Karena Syekh Dalail itu namanya Al-Jazuli. Dia ketika nulis kitab itu, dia sembari mengambil dari Quran, dari Sunnah, dari beberapa riwayat, lalu dijadikan sebagai cara berselawat. Misalnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ya. Ada misalnya Nabi Muhammad ini Mi'raj ke langit ya, alladzi urija ila sama wa ila al-ars, misalnya kalimat-kalimatnya begitu. Jadi semua sholawatnya untuk mengenang Nabi Muhammad SAW. Khatam di hari yang terakhir, khatamlah sirah nabawiyah. Itu cocok untuk orang yang bisa bahasa Arab. Nah ini pesan dari guru kami dulu. Kalau orang awam tidak dianjurkan baca hizib-hizib berbahasa Arab yang panjang, cukup baca wirid-wirid pendek. Oleh karena itu Qadiriyah Naqsyabandiyah atau Naqsyabandiyah yang biasa Khalidi itu cocok bagi orang awam dan ulama-ulama yang sibuk, karena zikirnya tinggal merem, lidah dikunci, kepala nunduk, udah selesai. Tapi kalau bisa bahasa Arab sangat dianjurkan ngambil ijazah ini dan amalkan setiap hari. Mau diganti nggak Pak? Mau diganti? Salawat Jibril 313 setiap hari cukup ya, cukup ya.
Kata Imam Sakhawi, sedikitnya para pecinta bersalawat kepada Nabi, dia bersalawat 300 kali. 300-an ya. Itu ada dalam kitab Al-Qaulul Badiyah. Sallallahu ala Muhammad, itikadkan saja Nabi jawab. Nabi kan jawab terus, kita aja yang tidak dengar. Ya. Kenapa? Nabi jawab dengan ruh. Nabi jawab dengan, maka yang mendengar hanya ruh, bukan telinga ini. Yang tidak memahami bab ruh tidak akan mampu mendengarnya. Ya. Coba lihat orang yang bisa silat, bisa kungfu, dia bisa lihat gerakan orang secepat mungkin. Kita nggak lihat. Kok bisa? Dia terlatih. Maka latihlah qalbu rohani dengan kajian-kajian kemarifatan, riyadhah, mujahadah, nanti bisa merasakan insya Allah ya. Nggak sedih kan ente aneh singgung begitu? Kan kalau nyinggung kan sindir-sindiran, kalau ini kan langsung ya. Karena pengamal torikot ya. Aneh anggap aja lah ente murid ya. Kalau murid nggak boleh tersinggung sama guru ya kan. Kalau murid tersinggung sama guru berhenti jadi murid. Berarti ente setara sama guru ente udah. Murid tuh siap disinggung guru, itulah cara guru menempa murid. Cara guru menempa murid, dia sindir-sindir setiap hari, mau di hadapan orang, mau berdua, dia sindir terus karena di belakang guru selalu mendoakan murid. Jadi nggak usah khawatir ya. Semua yang hadir ini kita doakan semua. Ya. Sekali saja jumpa selalu kita doakan, kita kirimin Fatihah terus. Apalagi sudah berjumpa berkali-kali ya. Apalagi sudah pernah baiat thariqah dengan masyayikh itu dapat doa terus. Kami khataman, kami apa, kita kirim doa semua pengamal thariqah, apapun thariqahnya. Karena di hati saya sudah nggak ada sekat-sekat thariqah. Sekat-sekat thariqah itu cuma di ijazah sama di kaifiyat. Di hati ini sudah nggak ada. Saya sudah tidak memandang orang thariqah ini lebih baik dari thariqah, itu nggak ada lagi sudah. Ya. Wa anna hadza sirati mustaqimah, ya. Bahwasannya jalan kepada Allah itu hanya satu, jalan ubudiyah, menyembah Allah. Maka setiap thariqah yang mengajak penyembah Allah itu thariqatku. Ya, itulah thariqah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan yang bawa Imam Bahauddin Naqsyabandi bernama Naqsyabandiyah. Kebenaran namanya Qadiriyah karena yang ajaran Syekh Abdul Qadir Jilani. Kebetulan ada Imam Syazili, dia mengajarkan wirid-wirid hikmah-hikmah bernama Syaziliyah dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bis shawab ya. Cukup. Ya. Alhamdulillah. Gimana? Sesuai niat kemarin kan? Dapat. Oh ya, alhamdulillah. Jadi tidak perlu kita undang kan? Udah. Kita beli hal lain Pak ya. Nah. Semua yang antum dengar dari kajian-kajian boleh diamalkan kecuali talqin dan baiat. Ya. Ijazah hizib wirid itu boleh dipakai. Cuma kalau sudah punya mursyid, dahulukan ijazah dari mursyid yang kita sudah ambil. Oke? Itu yang ketinggalan tadi ya. Oke, ya lanjut. Ya, alhamdulillah Bapak ya. Sudah dapat semuanya ya. Ya, baik. Sila kita lanjut di belakang Bapak tadi kebetulan yang muda. Sis, belakang beliau sis satu yang tadi kebetulan duluan. Langsung nama ya, kemudian langsung pertanyaan. Ya. Satu kalau bisa nih, biar yang lain bisa juga. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya Bu ya. Perkenalkan, nama Al-Fakir Ahmad Fatir Ibnullah. Pertanyaan Al-Fakir singkat saja. Beberapa bulan yang lalu Al-Fakir mendengar sebuah penyampaian bahwasanya jalan sirat yang rambut di belah 7 itu adalah simbol, kemudian bidadari yang di dalam surga itu adalah simbol. Mungkin bisa dijelaskan dan Itu perkataanku apa siapa? Perkataan dari ada guru. Oh, Oke. Kirain perkataan saya. Itu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis Imam Muslim ada bab tentang ahwal hari kiamat. Nabi SAW menyebutkan tentang perihal sirat. Sirat jembatan penghubung antara padang mahsyar, hisab, mizan dengan surga. Di bawah sirat itu langsung
neraka. Sirat itu dibayangkan seperti jalan jembatan, ya. Ternyata di situ banyak riwayatnya, banyak penjelasannya. Bagi sebagian orang terlihat seperti rambut yang tipis. Bahasa orang kampung, rambut dibelah 7. Bagi sebagian orang Allah perlihatkan sirat itu seperti jalan tol. Ada yang terlihat seperti jalan yang kecil sekali, jalan setapak. Tergantung bagaimana dia kepada Allah dan Rasulullah. Maka apapun yang kita lakukan hari ini, itulah jalan kita nanti. Adakah masih goresan-goresan di hati menjalankan syariat Allah? Adakah masih keberatan-keberatan hati untuk patuh kepada Allah? Di mana merasa berat jalannya langsung tipis. Dan disebutkan dalam hadis Muslim itu, ya, sirat yang seperti rambut itu, ya, tapi tidak disebut dibelah 7, ya, hanya disebut tipis sekali. Kiri kanannya, ya, banyak lembah, dan di bawahnya ada api, di sekelilingnya banyak sekali, bukan putri malu, duri-duri raksasa itu, ya, atau duri raksasa, duri gede-gede. Ada yang kerinjani ngeliat duri-duri besar nggak? Jadi kalau kita naik semak belukar, kalau nempel di sini dia sakitnya bukan main. Ini dia bisa nempel, bisa nyantol di kepala. Disebutkan dalam hadis Muslim itu, ada orang yang tergelincir, dia bisa naik lagi. Ada orang yang nyangkut kakinya di duri-duri neraka itu, nggak bisa gerak, gitu ya. Ada orang yang kemudian dia jalan tapi nggak bisa maju-maju. Tiba-tiba dalam hadisnya yang lain dikumpulkan oleh Syekh Ghumari dalam kumpulan hadis-hadis fadilah salawat. Dalam hadis yang kualitasnya hasan, orang-orang ini diselamatkan cuma karena satu salawat yang tulus waktu di dunia. Nur salawatnya datang jemput dia, udah sampai di ujung. Nah, inilah rahasia salawat, Pak. Rahasia salawat, dimudahkan jalannya. Siapa yang salawat setiap hari, maka perjalanan di siratnya langsung Rasulullah yang jamin. Sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, ya, aulakum bi yaumal qiyamah aktsarukum salatan alayya. Orang yang paling hebat di antara kamu, yang paling mudah aku bantu, yang paling banyak aku beri syafaat, yang paling banyak berselawat kepadaku. Ya. Tapi afdalu dzikri la ilaha illallah, zikir paling afdal la ilaha, maka afdalu dzakirin ahlu la ilaha. Zikir paling tinggi la ilaha Allah. Zikir tertinggi itu akan menentukan ketinggian orang ahli zikir. Maka ahli zikir tertinggi ahlu la ilaha illallah. Dan itu mustahil kalau orang nggak berthariqah, sulit sekali. Sulit, ya, kecuali orang majzub. Orang majzub nggak boleh dijadikan guru karena dia majzub. Majzub akalnya sudah hilang, cintanya yang dominan. Gitu ya. Nah, adapun bidadari simbol itu tidak dikatakan oleh ulama ahlu sunnah manapun. Bahkan orang Mu'tazilah, Syiah pun nggak ada yang mengatakan itu. Jadi bidadari itu hakiki. Bidadari itu hakiki, neraka itu hakiki, surga itu hakiki, bukan simbol. Kalau simbol berarti dia hanya boleh dimakna-maknai macam-macam. Itu hakiki. Ya, cuma yang belum pernah diberikan rasa surgawi nggak pernah paham, ya, bahwa di surga itu emang begitu, emang nikmat. Makanya menikah itu kalau halal itu nikmat surga yang disegerakan. Zikir berjamaah itu adalah taman-taman surga yang diawalkan. Kata Nabi apa? Jika engkau melewati kebun surga maka petiklah.
Apa itu kebun surga wahai Rasulullah? Nah, dalam satu riwayat Tirmizi disebut halaqah zikir, di riwayat lain disebut halaqah ilmu. Maka antum dari tadi duduk nggak merasa capek kan? Coba aneh suruh zikir la ilaha illallah 15 menit langsung kakinya kesemutan. Inilah derajat ilmu. Ilmu itu meringankan riyadhah mujahadah. Maka sebelum baca la ilaha illallah, ilmui dulu ilmu tentang la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita ulang-ulang ini. Karena hari ini orang belajar thariqah, sibuk wiridan, lupa ilmu wirid. Ilmu wirid itu bukan kaifiat, tapi mengenal siapa yang kita sebut-sebut namanya, mengenal sifatnya, mengenal bagaimana ahwal maqamat dan lain sebagainya, ya. Kira-kira gitu ya. Jadi akidah ahlus sunnah, ini ahlus sunnah semua kan. Tasawuf kita tasawuf yang bersilsilah ke imam-imam ahlus sunnah. Akidah kita akidah yang bersilsilah ke ahlus sunnah. Kita meyakini sorga neraka hakiki, maka bidadari itu hakiki. Bagi yang nggak percaya nanti bidadari hakiki, kalau dia emang beruntung nanti masuk surga, dia nggak dapat bidadari. Saya minta ya. Kalau dia masuk surga, cuma nih khawatir dia nggak bakal masuk surga, karena bagi dia surga itu cuma simbol. Nauzubillah sumanahu. Silakan dengarkan pengajian manapun, jangan langsung ditelan. Hatta pengajian saya jangan langsung dipercaya. Tanya-tanya dulu hatinya, ya. Ini benar atau tidak? Enggak pas, tanya lagi guru. Ikut lagi ngaji besok. Karena ilmu itu tidak mantap dengan sekali dua kali pertemuan, ya. Simak-simak lagi kajiannya, mana yang pas, mana yang tidak pas. Tapi jangan ente bersikap lebih alim dari guru, lalu jadi juri. Oh, si Anu itu ilmunya baru segini, kalau ini sudah segini, itu udah jadi juri namanya itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Yuk, aman. Sebentar. Silakan. Ini banyak yang mudah-mudahan nih, ya malam ini ya. Silakan ya, nama dengan asal minta tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Mohon izin Abuya, nama saya Muhyiddin Yasin. Saya juga salik Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Sebelumnya saya mohon izin untuk mengamalkan amal-amalan yang selama ini diijazahkan Abuya melalui Thariqah Al-Yutubiyah. Jadi saya menonton Abuya itu dari 2021, semua video Abuya itu mungkin tidak ada yang terlewat. Masya Allah. Pagi, siang, sore, malam. Alhamdulillah. Banyak pengulangan nggak atau dapat ilmu baru ente? Pengulangan, banget pengulangan, dan setiap saat ada dapat. Ente ngulang, ente ngulang-ngulang terus. Oke, ya. Jadi begini Abuya, saya masih muda gitu, masih kecil. Masih jomblo. Jadi silsilah saya melalui Tuan Guru Haji Mutawalli namanya. Beliau merupakan murid langsung dari Syekh Yasin Al-Fadani. Kemudian satu generasi setelah beliau itulah mursyid saya sekarang. Jadi gitu, mohon bimbingan dan doa. Jadi pertanyaan saya adalah mengenai tema malam ini, tentang taubah dan dosa. Jadi dalam banyak kajian Abuya sering menyampaikan bahwa ada wali Allah yang dipecat dari kewaliannya. Pertanyaan saya adalah, apakah orang yang sudah musyahadah kepada Allah, yang sudah menyaksikan Allah dengan izinnya, itu bisa berkhianat, bisa dipecat dari derajat kewaliannya? Demikian pertanyaan saya, Bu. Wali Allah yang diturunkan itu walinya belum wali khawas, dia walinya wali am, belum makom dia musyahadah.
Kalaupun dia ngaku musyahadah, musyahadahan. Musyahadah itu kan penyaksian, belum penyaksian yang hakiki, tapi masih penyaksian yang khayali. Kalau ada wali yang penyaksiannya baru khayali, itu masih bisa batal walayahnya. Bahkan ada satu riwayat tapi diperdebatkan. Uzair, pernah dengar Uzair yang pernah tertidur 100 tahun? Ini kan dia diperdebatkan, dia wali penabi. Bagi yang mengatakan dia nabi, mereka tidak percaya riwayat ini. Ada satu riwayat yang dikumpulkan oleh para ulama tarikh dalam kitab Jami' ya, Dual wal Amakin, apa judulnya itu? Ya, yang ditulis oleh Basha ya. Apa kata dia? Dalam satu riwayat bahwa Uzair dia ini pernah diangkat jadi wali, tapi di suatu masa dia mengingkari bab takdir, fauzila anil walayah, maka dia diberhentikan dari kewaliannya. Ada kejadian begitu. Ini bagi yang meyakini Uzair bukan seorang nabi. Kalau nabi, dia sudah musyahadah hakiki. Tidak ada nabi yang dibatalkan kenabiannya. Semua nabi maksum. Semua nabi, mungkin itu Uzair yang lain. Wallahu a'lam. Seorang perempuan menegur Abu Yazid Bustami. Apa kata dia? Abu Yazid Bustami ini, dia meludah sembarangan di masjid. Perempuan ini bukan perempuan biasa, sebenarnya itu personifikasi dari Nabi Khidir dalam bentuk yang lain. Apa kata orang ini? Abu Yazid, jika engkau tidak beradab di rumah Allah, aku khawatir namamu dihapus min diwanil walayah, dari daftar para aulia. Itu tertulis di kitab-kitab tasawuf semua. Jadi ungkapan kita ini bukan ungkapan bikin-bikinan ya. Tapi Imam Junaid pernah ditanya, apakah wali mungkin bermaksiat? Jawaban dia, itu takdir. Ini yang kemudian dijadikan bahan ejekan oleh kelompok Wahabi kepada Sufi. Karena Wahabi memahami kalau sudah wali tidak berdosa. Nggak begitu. Selain Nabi pasti berdosa. Itulah takdirnya. Meskipun wali kutub, apalagi cuma wali murid, apalagi wali kelas. Wali kelas aja diangkat dan diberhentikan, wali kota juga begitu ya. Wali Allah juga ada mekanisme. Wali Allah itu orang yang ditugaskan Allah pada wilayah kerohanian tertentu. Kalau dia tidak menjalankan tugas kerohaniannya, dia kemudian dicopot oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang copot ya nanti ahlullah juga. Maka kewalian itu kalau mau tahu ya, paling puncak namanya Al-Ghaus, di bawahnya ada kutub, di bawahnya ada abdal. Nah, ini gampangnya begitu. Adapun autad ya, al-munfarid, al-afrad, itu bagian dari abdal. Jadi gampangnya wali itu gimana? Al-Ghaus, abdal, al-kutub, abdal. Itu gampangnya begitu. Oh, istilah itu bid'ah. Nah, intinya kurang update hadisnya sahih kok. Ada hadisnya semua dan itu sudah ditulis oleh Imam Asyuti dalam risalah khususnya mengenai hadis-hadis walayah, bahwa ada abdal, ada aqtab ya, dan ada yang lau aqsama 'alallahi la abarrahullah. Itulah al-ghaus. Jika dia sumpah atas nama Allah, langsung Allah wujudkan. Itulah al-ghaus ya. Al-Ghaus itu artinya orang yang asbab dia makhluk dapat pertolongan Allah ya, gitu ya. Muhyiddin Yasin, nama ente lengkap sekali. Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Jilani, biasanya ini Yasin. Adapun sanad ente kepada Syekh Yasin, ya jaga itu sanadnya. Kepada gurunya jaga adab kepada guru. Boleh ngaji kepada kita, tapi kalau baiat talqin gak usah diganti, gak usah ditukar.
ilmu ambil dari manapun. Kalau kaifiat zikir cukup satu mursyid, gak usah banyak-banyak, nanti pusing sendiri. Diajakin ziarah nanti bingung mau ziarah kemana, ya kan? Mau robitoh nanti bingung robitoh ke siapa. Itulah alasannya untuk pemula dalam thariqah jangan banyak-banyak thariqah, satu aja thariqahnya, bahkan satu aja mursyid cukup, biar nggak kebanyakan tugas. Tapi ini kan doyan tugas, ini doyan ijazah. Ya main kobil tuh semua, kobilna. Ya nggak apa-apa sih kalau ente doyannya yang baik-baik. Gitu ya Muhyiddin ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya Mas Wali ya, calon wali ya. Ya, mungkin coba sudah dapat giliran. Iya, iya di depan kita langsung ke belakang. Ini terakhir di depan, kita langsung ke bagian kanan belakang. Oke, silakan Bapak. Karena sudah bawa catatan dari tadi, saya lihat. Tapi yang berapa dibaca Pak? Satu ya? Iya. Yang inti Pak. Ya. Terima kasih atas waktunya, kita tudupin aja karena waktu juga. Jadi pertanyaan saya tadi saya nyatet, tapi ya karena penjelasan Buya tadi enggak cepat dikit, jadi saya korek-korek tadi. Yang pertama untuk syarat taubat itu kan sebagaimana kita ketahui telah disampaikan Buya tadi, yaitu berazam untuk tidak melakukan maksiat itu lagi. Nah, di sini tadi saya dapat korek-korek cuman 2 Buya dari 3 hal tadi. Yang pertama adalah keluarkan angan-angan atau bayang-bayang untuk maksiat. Tadi juga sempat saya mencatat ini ada makrunatun bil fi'li, menghina pelaku maksiat, itu saya kurang jelas tadi. Kemudian selanjutnya yang kedua, ikhrajul khotorat 'alal qalbi, keluarkan lintasan-lintasan di dalam hati yang ingin bermaksiat atau niat, jangan berniat untuk bermaksiat. Nah, yang ketiga ini saya belum catat tadi Bu, ya mohon. Yang ketiga, dan juga relevansi antara musyahadah dengan syahadatain. Coba ini pertanyaan saya Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Itu kok cuma ente borong pertanyaan namanya itu. Oke, baik. Aduh, Masya Allah. Yang pertama, untuk tidak mengundang angan-angan bermaksiat, jangan hina pemaksiat.